Halo Sobat UNG TV, selamat datang di Kampus Live bersama aku Yuka. Nah, hari ini kita melaksanakan Kampus Live di acara yang sangat-sangat fenomenal, nggak fenomenal, pokoknya hari ini hari yang sangat spesial karena Kampus Live kali ini sangat berbeda ya guys ya. Kita melaksanakan Kampus Live di acara pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2024. Nah, biasanya kan Kampus Live ini kita mengundang mahasiswa dari UNG maupun tenaga pendidik dari UNG. Namun kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat spesial karena narasumber kita pada kali ini tidak hanya datang dari Gorontalo saja, tapi datang dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, hari ini sudah bersama-sama dengan Yuka, ada beberapa mahasiswa berprestasi yang diutus dari universitas-universitas mereka. Nah, mereka ini adalah mahasiswa terbaik yang dikirimkan oleh universitas mereka untuk berlomba di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2024. Penasaran gak sih? Oke, langsung aja kita ngobrol bareng mereka. Ada Tevi, Maxwell, dan Kuni. Gimana nih kabarnya kalian? Oke, alhamdulillah baik sih Mbak. Sehat. Ya, sehat. 3 hari di Gorontalo, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Apakah sudah merasakan panasnya Gorontalo yang katanya mataharinya ada 2? Enggak sih, mataharinya satu orang satu ya. Ngerasa panas nggak di sini? Jujur, kalau aku pribadi sih malah ngerasanya lebih dingin ya daripada Surabaya, karena Surabaya panas banget kan Mas Iya, ya? sama. Oh iya ya. Panas Wah, Surabaya. berarti beruntung ya. Mungkin teman-teman mau pindah Gorontalo aja atau gimana? Enggak ya. Itu. Oke, terus sekarang semester berapa kalau Maxwell semester berapa? Sekarang aku semester 6. Oh, semester 6. Iya. Fakultas Kedokteran ya. Nggih. Kalau Kuni semester 6 juga, Fakultas Kedokteran UNG. Nah, kalau Tevi Semester 4 saya. wah, lebih adik ya Iya, adik-adiknya Mas Mbak ini di universitas di Institut ya Teknologi ITS. 10 November. Iya, jurusan Teknik Instrumentasi. wah, itu jurusannya jarang sekali kita dengar sih. Iya. Apalagi di UNG juga nggak ada sih, Kak. Oh gitu ya? Iya, semoga ya kedepannya mungkin akan ada jurusan Ya, amin. ini. Ya, semoga ya bisa dikembangkan. Iya, nah gimana nih selama menjalani perkuliahan di jurusan tersebut? Kalau misal dari aku sendiri kan teknik instrumentasi itu bukan teknik musik ya, tetapi namanya instrumentasi adalah alat-alat di bidang industri gitu. Oh. Jadi belajarnya banyak tentang variabel proses, kemudian ada flow meter, terus plan-plan yang ada di industri, sama ada menggambar instrumentasi atau PNID gitu. Jadi banyak sekali yang dipelajari gitu Kak. Oh gitu. Jadi kira-kira kan kamu dari diploma kan? Nah kemarin untuk produk inovasinya untuk Filmapres kemarin juga berhubungan dengan jurusannya nggak? Iya, karena ada sistem automasi sama IoT-nya gitu. Oh. Karena di jurusan kami memang belajar mengenai hal itu. Iya. Penjelasannya ada di bawah. Nanti kunjungin aja. Oh iya, nanti buat yang kepo-kepo mungkin soal jurusan ini bisa langsung cek di ininya ya, di Di websitenya website ITS. iya. Terus kalau misalnya, kalau Maxwell sama Kuni nih, gimana nih menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Kedokteran di universitasnya masing-masing? Mungkin Kuni dulu. Oh iya, boleh. UNG. Karena di Fakultas Kedokteran kan Kak memang terkenal sibuk ya. Iya. Jadi memang kayak sekolah. Jadi kita masuk jam 8, pulang jam setengah 5. Setiap hari begitu. Jadi ya memang sekolah part 2 gitu sih Kak. Jadi nggak ada bedanya kayak sekolah biasa. Sibuk begitu. Ya, nggak, kurang lebih sama kayak Fakultas Kedokteran yang lain gitu sama. Emang Fakultas Kedokteran yang lain sibuk juga? Ya kira-kira masuknya juga hampir sama, jadi kayak sekolah biasa, kayak kembali ke masa SMA gitu. Tapi aku lebih enjoy di FK, selama di FK daripada di SMA, karena menurutku di FK itu mengandalkan hafalan aja, jadi ingetan. Jadi mengandalkan motivasi kita, motivasi belajar kita. Jadi kalau kita mau belajar di Fakultas Kedokteran, pasti kita bisa survive di situ. Oke, ngomongin motivasi belajar. Nah, kira-kira motivasinya biar pengen belajar itu apa? Yang pertama pasti pengen membanggain diri sendiri, orang tua ya kan, dan juga teman-teman sekalian. Terus yang kedua, takut nilainya jelek. Jadi itu kayak motivasi terbesar, karena kita juga males kalau misalnya harus ngulang lagi. Kalau misalnya nilai jelek kan bisa remedi, nah itu males banget. Jadi mending belajar yang getu, belajar yang niat, tapi sekali aja daripada belajar 2 kali. Oke.
Kalau Kuni motivasinya apa nih biar belajar? Biar belajar terus ya Kak, sama kurang lebih sama kayak Maxwell, pasti pengen banggain orang tua, guru-guru kami seperti itu. Tapi yang kedua, passion sih Kak, harus punya curiosity yang tinggi kalau di kedokteran itu. Karena kalau nggak punya rasa penasaran, nggak punya rasa ingin tahu, itu kalah sama rasa malesnya, pasti nggak mau ngulik. Karena di kedokteran itu kan yang penting harus ada mau dulu supaya belajarnya itu enjoy, nggak kepaksa. Itu yang penting, yang pertama sih Kak, gitu. Oke, tadi yang dijelasin sama. Kalau di teknik juga sibuk perkuliahannya? Iya, sangat-sangat sibuk ya, apalagi ITS itu terkenal iso turu sangar. Jadi memang ada iso turu sangar itu, jadi kalau misalkan bisa tidur itu sangat hebat gitu. Saking nggak bisa tidurnya kalau misalnya di ITS gitu Mbak. Karena memang banyak sekali laporan praktikum gitu ya, karena kan memang kami basisnya di teknik gitu. Jadi belajar alat-alat, kemudian praktikum gitu. Oh, jadi beda-beda tipis lah ya sama kedokteran kesibukannya. Gitu. Nah, ini juga jadi pertanyaan dari teman-teman sih di Instagram. Teman-teman ini kan kayak sibuk kan? Kalau dibilang padat agendanya, perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Terus kok masih bisa ikut Pilmapres gitu? Itu ngurusnya gimana? Kapan mulai kepikiran gitu? Dari Tepi dulu deh. Oke, karena Tepi sendiri kan semester 4 ya Mbak Mas Yan. Nah itu sebenarnya awalnya karena habis PIMNAS waktu itu. Kemudian PIMNAS alhamdulillah dapatnya medali emas juga. Nah akhirnya dimotivasi sama dosen, didorong oleh dosen buat daftar ke Pilmapres ini gitu. Padahal memang waktu hektik sekali waktu itu ya, apalagi lapraknya banyak gitu. Dan akhirnya saya membagi waktunya pakai tools bantuan, namanya Trello gitu. Jadi seperti Notion, tapi pengaplikasiannya lebih mudah gitu. Nah selama itu terbantu kan Trello itu dan bimbingan para dosen saya gitu. Iya, aku sempat pakai Trello juga sih. Oh iya, sama gitu. Iya. Kalau Maxwell sama Kuni? Kalau aku waktu itu ada kesempatan, jadi waktu itu aku ngelihat chance buat menang di Mawapres fakultasku itu cukup besar waktu itu. Jadi aku ya why not aja waktu itu buat daftar. Dan cara membagi waktunya, kalau misalnya di FK itu kan pelajarannya pakai blok, sistem blok. Misalnya setiap bulan satu blok. Berarti ujiannya kan di akhir bulan. Nah, aku belajarnya itu nggak mungkin dari awal. Aku pasti belajarnya itu 2 minggu, seminggu 2 minggu sebelum ujian. Nah, 2 minggu awal blok itu aku nggak belajar sama sekali gitu. Tapi cuman baca PPT tapi nggak berusaha tak hafalin. Aku biasanya 2 minggu awal ini tak pakai buat kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya organisasi, terus juga kepanitiaan, terus juga lomba. Jadi sekalian bisa explore dan aku nganggap kegiatan-kegiatan itu sebagai refreshing gitu. Wah, keren. Kegiatan-kegiatan ini refreshing. Jadi hari ini refreshing juga ya? Kan jalan-jalan juga. Oh ya biasa. Oh ya nanti lah. Terus kalau Kuni gimana nih? Karena sama-sama FK pasti kesibukannya juga nggak jauh beda ya Kak ya, sama-sama sistem blok juga, jadi ujiannya setiap 1 bulan sekali, dalam 1 blok itu ada 4 minggu, nggak jauh beda sama Maxwell sama, cuman harus bisa atur skala prioritas sih Kak, mana yang penting dan nggak penting, terus mana yang mepet sama yang nggak mepet, itu benar-benar harus diatur deadline-nya, jadi harus pinter-pinter ngebagi waktunya itu, di waktu luang ya jangan dibuat-buat cuman rebahan atau kayak jangan, tapi memang harus dimanfaatin sebaik mungkin kayak gitu Kak. Oke, jadi kegiatan ini merupakan refreshing lah ya buat teman-teman dari perkuliahan yang mungkin sangat gitu deh. Terus kemarin kan sudah beberapa hari ya di UNG sudah menjalani kemarin lomba ya. Nah, gimana struggle kalian waktu menghadapi lomba kemarin nih? Kalau dari Kuni gimana? Lombanya itu kan 1 hari full ya Kak ya, dari pagi sampai sore, hampir ke malam bahkan teman-teman yang lain. Lebih ke excited daripada yang takut atau gimana, soalnya udah di sini ketemu sama teman-teman hebat dari seluruh dari nasional, itu udah saya sangat senang sekali, maksudnya udah terharu, bangga sampai jadi satu. Jadi daripada takut tapi lebih banyak excitednya sih Kak. Strugglingnya ya banyak ya Kak ya, pasti apalagi pertanyaan dari juri yang udah pada beliau-beliau ini sudah profesor semua, jadi udah kelasnya bukan tingkat fakultas tapi sudah tingkat nasional. Jadi kira-kira bagian mana yang paling susah buat Kuni? Yang paling susah itu yang GK sih Kak, bahasa Inggris, soalnya satu kelompok kan sama Maxwell dan itu enjoy karena bahasa Inggris tuh kita sharing-sharing pengalaman, jadi bisa tahu pengalaman teman-teman yang lain itu pas waktu exchange gimana gitu, terus strugglingnya juga pas ikut Pilmapres itu gimana, jadi lebih enjoy aja daripada mikir tegang bahasa Inggrisnya gitu. Kalau GK itu
Karena itu ya kayak kan ditanyain lebih detail lagi tentang apa gagasan kreatif kita sama juri-juri yang udah memang profesional di bidangnya masing-masing. Dan itu pertanyaannya bukan yang secara general, tapi memang detail begitu. Jadi dikulik habis-habisan di situ sih Kak. Jadi ya memang harus struggling banget di situ. Di CU-nya. Di GK, sorry. Berarti setelah lomba kemarin lega ya? Lega banget ya kalian? Iya. Iya. Tadi terakhir ini ya, leaderless. Iya, LGD. Oh iya. Oke, terus kalau dari Maxwell gimana? Aku juga sama kayak Kuni, lebih ke excited juga karena dari awal daftar Mapres fakultas memang ngelihat ada chance buat menang, tapi nggak ada ekspektasi bakal bisa lanjut sampai ke tingkat nasional gitu. Bahkan waktu universitas juga nggak ada ekspektasi buat jadi juara 1 gitu. Nah, untuk selama Mapres nasional ini pasti juga mempersiapkan diri, tapi persiapannya ini sangat mepet gitu kalau aku. Lebih mepet daripada waktu persiapan di wilayah kemarin. Tapi di sini juga seneng banget karena teman-temannya itu kan keren-keren semua. Jadi kita punya kelebihan kekurangan masing-masing, habis itu punya gagasan kreatif masing-masing, dan itu menurutku jadi tempat baru buat aku bisa ngajak kenalan anak-anak yang lain, habis itu juga bisa belajar dari mereka. Karena kan kita datang dari keilmuan yang berbeda-beda, bukan hanya dari satu bidang keilmuan aja gitu. Jadi mungkin lebih banyak orang untuk sharing ya. Iya. Terus kalau Maxwell sendiri kan katanya syuting yang acara kemarin itu di sela-sela persiapan buat Pilmapres ya? Iya, betul. Itu nggak ada kendalanya nggak waktu persiapan? Atau jangan-jangan nggak lolos karena persiapan Pilmapres? Iya, waktu itu syutingnya itu setelah Pilmapres wilayah. Jadi waktu itu memang ada waktu luang, habis itu ada kesempatan ya. Jadi kalau misalnya aku ada kesempatan yang datang, selalu tak ambil selagi aku bisa gitu. Karena ya itu kesempatan kan nggak datang 2 kali kita. Iya, benar. Jadi apa yang sudah, maksudnya hari ini mungkin memang sudah takdirnya kamu ada di sini ya. Kalau dari Tepi nih gimana? Iya, kalau dari Tepi sendiri kurang lebih sama ya kayak Mas Maxwell dan Mbak Kuni. Wah, karena dari tadi kurang lebih sama ya. Karena memang sebenarnya bukan ke struggle-nya, tapi lebih excited. Karena apalagi teman-teman diploma itu kan bawa alat semua ya Mbak ya. Dan pastinya dengan jurusan yang berbeda juga. Jadi saya tuh belajar gitu alatnya mereka apa, kemudian inovasi mereka apa. Jadi malah menambah gitu mindset kita atau pemikiran kita terhadap bidang lain gitu. Itu kalau di diploma gitu. Oke, terus di mana yang paling kamu rasa kamu susah, kesulitan gitu? Oke, kalau aku kemarin lebih ke bahasa Inggris sih, karena memang bahasa Inggris itu kan langsung ngobrol in English ya, dan waktu itu satu kelompok dengan orang yang memang expert banget, jadi sangat-sangat lancar sekali bahasa Inggrisnya, jadi dari situ tuh kayak wow keren sih, jadi kayak termotivasi untuk lebih belajar bahasa Inggris lagi, itu kalau typing. Tadi aku nggak tanya kalau Maxwell kira-kira yang paling susah kemarin di lomba di bagian mana? Iya, menurutku aku sama kayak Tepi, lebih ke bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggris di kelompokku kebetulan puterannya itu menurutku kemampuan bahasa Inggris mereka itu bener-bener jago-jago banget. Tapi kita lihat kemarin bagus sih, semuanya bagus sih kemarin. Iya, amin sih. Menurutku jago-jago banget. Jadi aku takut, pertamanya aku bener-bener takut nggak bisa ngimbangi mereka gitu. Tapi bersyukur sih ternyata. Justru dengan kelompok yang mereka jago-jago bahasa Inggris, menurutku topiknya itu bisa lebih berbobot dibandingkan kalau misalnya kejadiannya nggak seperti itu. Oke, nah setelah melaksanakan beberapa hari nih lomba, kira-kira ada cerita seru nggak sih dari kalian? Nah, mau siapa nih duluan? Kuni. Cerita seru ya Kak? Cerita seru gimana maksudnya? Apa yang seru, yang lucu selama pelaksanaan lomba Pilmapres ini? Oh itu Kak, kan mau CU kan biasa kan mungkin kena pressure ya Kak ya, lomba di sini gitu kan tuan rumah, terus pas waktu pertama kali CU itu kan saya keluar dari ruangan dospem, saya lihat Maxwell sama Nizam ada lagi dari UB itu udah standby sama bannernya gitu Kak, terus habis itu sama posternya bagus, terus langsung loh perasaan nggak ada pengumuman disuruh bawa poster, langsung di situ saya tanya langsung, saya samper loh, Nizam suruh bawa serta enggak, loh terus ke bawah, iya bawa aja buat kesiapan gitu, saya langsung balik ke dospem terus bilang loh dok disuruh ini loh, kan nggak apa-apa deh gitu. Jadi sebetulnya itu mungkin karena takut duluan, terus habis itu udah kebawa pressure dulu, minder segala macam, akhirnya udah wah kayak gitu. Pas belum interview PCU kan itu kayak jadinya kayak itu. Tapi tetap dibikin posternya. Iya.
Keren dah spamnya. Kalau Tepi, Kalau dari aku sendiri ini sih barusan sih Mbak. Karena kan diploma ini ya latihan nari ya buat besok gitu ya penampilan. Nah itu tadi kejadiannya seru banget dan lucu menurut Evi karena kita tuh jadinya itu latihan terus ternyata nggak dipakai karena perubahan konsep. Jadi kan namanya tuh ada 3 orang kan menari gitu kan. Itu dikiranya adalah beda segmen. Nanti anak yang lain nari sendiri tapi yang lagu lain gitu loh. Ternyata pas anaknya nari itu bagus banget kan 3 orang ini karena memang bakatnya di bidang nari gitu. iya latihan di koridor itu kan aku lihat. Itu bagus banget kan. Jadi anaknya kayak udah nggak usah aja yang tadi gitu kayak tapi seru sih karena kita kayak apa ya kayak senam gitu loh jadi ngos-ngosan semua pas latihan itu. Berarti nggak jadi dong konsepnya gitu. Iya nggak jadi jadi anak 3 itu tadi dan pelajari lagi hal baru tapi bagus pelajari. Tadi juga mereka nari-nari ya. Oh iya. Terus kalau Maxwell ada cerita apa nih? Jadi waktu yang saya sebenarnya mirip-mirip sama Kuni, tapi kan Kuni memang posternya kan kita nggak diwajibkan buat menampilkan. Yang diwajibkan itu bawa dokumen CU, capaian unggulan. Nah di Surabaya capaian unggulannya itu sudah saya print yang sudah disahkan oleh kemahasiswaan di UNER, pihak kemahasiswaannya. Tapi lupa saya bawa, jadi baru saya print itu semalamnya sebelum CU itu, jadi kemarin lusa baru saya print lagi. Untungnya masih nutut sih. Untung keburu ya. Ada yang lebih lucu lagi? Nggak ada. Terus persiapan performnya gimana? Aku jadi kepo juga nih, soalnya tadi mereka kayaknya siap banget ya, tapi ternyata wah ganti kita, konsep. iya kita pastikan besok ya. Kalau performance kalian gimana nih? Oh, Kira-kira rahasia ya. dari 100% udah berapa persen? Rahasia sih. Kayaknya bakalan, wah tadi mereka minta durasinya 10 menit. Kayaknya bakalan amazing banget sih itu. Wow. Kayaknya bakalan ada Kejutan-kejutan apa gitu. khusus. ada flare. Terus kalau misalnya yang lain-lain, kalau Tepi kemarin bawa poster nggak? Iya kalau Tepi karena memang dari grup kan disarankan atau dibilangi pokoknya kalau misalkan bawa poster cetak pun tidak menambah nilai gitu. Jadi dari kemahasiswaan juga ya udah nggak usah bawa takutnya nanti kenapa-napa malah posternya gitu. Jadi cukup soft file-nya aja. Oh, gitu. Iya kan kemarin juga di juri udah ada software juga kan. Iya. Nah, terus kira-kira teman-teman ini ada yang udah pernah ikut Filmapres nggak sebelumnya? Sebelum yang ini? Kalau ini Kuni pertama kali ikut. Iya, pertama Iya, kali. ke tingkat nasional. Ini baru pertama kali lolos ke tingkat nasional ya? Iya. Iya, ini kan semester 4 ya? Iya. Kalau Maxwell, ini pertama kali ikut Filmapres. Iya, dan lolos soalnya ke kalau tingkat misalnya sudah lolos ke nasional nggak bisa daftar. Oh iya, maksudnya pernah ikut Filmapres sebelumnya di kampusnya ikut seleksinya atau enggak? Iya, kalau Filmapres itu harus dari fakultas dulu, terus univ, wilayah, baru ke nasional gitu kan. Oh, ya. Maksudku mungkin semester 2 atau Oh. semester 4 sempat ikut seleksi Filmapres tapi wah kayaknya masih belum, terus enggak. Oh enggak, Ini pertama kali. Jadi pertama kali ikut langsung lolos ke tingkat nasional ya? Iya. Wah, keren banget. Dan semua. Soalnya di Instagram tuh banyak yang nanya, itu kalau mau ikut Filmapres persiapannya itu harus dari SMA kah? Dari semester 1 kah atau kayak gimana gitu. Kan mungkin Sobat UND TV banyak yang tertarik nih pengen ikut Filmapres. Tapi mereka bingung prepare-nya dari mana, terus mereka harus ngapain gitu. Mungkin teman-teman bisa bantu jelasin ke teman-teman, bisa dari Kuni. Oke. Kalau Filmapres itu Kak, kan itu nggak bisa langsung disiapin dalam 2 minggu, 2 bulan atau enggak. Itu tuh harus memang pengennya, kalau emang pengen bagus performnya, harus disiapin dari maba. Dari mahasiswa berprestasi itu harus udah tahu, udah ngepetain pengen berprestasi di bidang apa begitu. Terus kan prestasi mahasiswa berprestasi kan artinya dia punya banyak prestasi, dia punya kumpulan prestasi. Jadi nggak cuman 1-2 prestasi aja, karena yang dimasukin di dokumen PCU itu pun minimal ada 10 prestasi gitu. Dan itu ada poin-poinnya juga. Jadi semakin tinggi poinnya berarti kesempatan untuk menang itu juga semakin banyak. Jadi kalau bisa, kalau memang pingin punya target bisa sampai lolos nasional, itu harus bisa persiapan dari maba sih Kak. Dari mahasiswa baru itu sudah persiapan berkasnya, terus sering-sering ikut lomba, pokoknya banyak-banyak kumpul prestasi aja supaya nanti bekal buat
capaian unggulannya itu sudah banyak, tinggal diperkuat di gagasan kreatif saja. Terus prestasi yang mau dipakai itu harus juara 1 kah atau harus ketua bidang dari apa gitu? Atau kayak gini? Prestasinya itu macam-macam Kak, karena bidang prestasinya di Pilmapres yang diminta itu pun kalau bisa yang beragam, variasi. Jadi dari Prof Ila juga kemarin dari Prof D juga bilang kalau bisa itu jangan cuma ekstrakurikuler atau intrakurikuler, tapi lebih variasi lagi. Soalnya punya saya juga kebetulan ada yang kewirausahaan, itu juga bisa dibuat sebagai portofolio capaian unggulan. Ada kewirausahaan, terus ada pasti lomba-lomba itu juga bisa. Kemudian Seni hasil karya, bisa juga ya? Seni pasti juga bisa. Hasil karya, publikasi jurnal itu juga poinnya juga banyak. Macam-macam sih Kak. Yang kalau bisa pokoknya lebih variatif aja lombanya, prestasinya. Gitu. Kalau dari Maxwell? Kalau dari saya sendiri waktu semester 2 atau semester 4 itu nggak ada kepikiran buat jadi Mawapres. Bahkan awalnya itu nggak tahu ada yang namanya kompetisi yang namanya itu Pilmapres gitu. Tapi memang dari awal, dari semester 1 pengen jadi mahasiswa yang lebih daripada teman-teman yang lain. Jadi dari dulu memang sering ikut lomba, kemudian organisasi, kepanitiaan, buat juga ngisi waktu luang kan yang tadi saya bilang. Jadi di blok-blok awal blok 2 minggu pertama itu selalu tak pakai buat hal-hal yang lain. Jadi kita nggak terlalu bosen buat ngejalanin perkuliahan. Karena kalau misalnya belajar dari awal blok itu pasti kita nanti waktu mendekati ujian kita itu bakal burn out. Dan dia akhirnya ya percuma belajar dari awal. Nah waktu Pilmapres tahun ketiga akhirnya kan daftar. Dan itu sudah puji Tuhan waktu itu sudah banyak prestasinya. Kemudian ada juga organisasi dan kepanitiaan. Jadi langsung daftar gitu. Oke, kira-kira berarti dapat infonya mungkin dari dosen ya untuk mengikuti Pilmapres ini? Iya betul. Oh iya. Kalau Tepi nih? Iya, kalau dari Tepi dari sejak maba alhamdulillah udah ikutan tim riset unggulan di ITS dan dari situ kan akhirnya menghasilkan beberapa juara di kompetisi. Nah itu sebagai bekal untuk capaian unggulan. Dan kebetulan memang waktu itu alhamdulillah sebagai medalis Pimnas juga. Terus habis itu juga menghasilkan beberapa karya seperti publish jurnal nasional maupun internasional. Habis itu ada buku juga ber-ISBN dan organisasi juga sama kewirausahaan gitu. Jadi kayak karena mungkin dulu mahasiswa baru ya Mbak ya, jadi kayak FOMO gitu loh, FOMO ikutan ini gitu tuh gitu kan. Dan apalagi kan masih belum sibuk-sibuknya ya gitu, walaupun lapra ini sudah melanda gitu. Dan coba daftar ternyata alhamdulillah menghasilkan ternyata itu sebagai landasan CU gitu, alhamdulillah dan bisa lolos sampai Pilmapres nasional ini. Kalau boleh tahu kemarin kamu inovasinya apa tuh? Inovasinya Buat ini buat Pilmapres kemarin. Produk produk inovatif. Ya, produk inovatifnya apa buat? Produk inovatifnya adalah smart farming. Jadi kayak smart hydro farming gitu. Jadi sistem smart ada IoT-nya gitu. Jadi Gimana tuh? kalau tahu ada ini ya PLC kit koper kotak Crisbo gitu ya. Nah, di dalamnya itu sudah ada beberapa sensor yang sudah terintegrasi untuk mengukur beberapa variabel di tanaman hidroponik. Dan itu udah bisa diaplikasiin di handphone juga lewat aplikasi, jadi berbasis IoT tadi. Jadi misalkan kayak Mbak hidroponiknya di sini nih, tapi sekarang posisinya lagi di Surabaya, itu bisa melihat dan juga mengontrol variabel tanaman hidroponiknya di aplikasinya itu tadi. Wah, seru banget kayak kalau petani-petani pakai kayak gitu ya lebih. Iya, sangat membantu. Itu cuma untuk hidroponik atau mungkin kedepannya bisa untuk pertanian yang Iya, betul. Jadi untuk sekarang memang untuk hidroponik, tapi nanti untuk kedepannya itu akan dikembangkan lagi untuk petani-petani biasanya yang ada di tanah ataupun konvensional. Oke. Kalau dari Maxwell sama aku nih kemarin produk inovatifnya apa? Kreatif kami. Gagasan kreatif. Oh, gagasan kreatifnya. Oh iya kan diploma kan? Oh iya, kalau sarjana mungkin apa nih? Kalau dari Maxwell kan kemarin kita nggak tahu nih apa yang terjadi di ruangan itu. Kebetulan sih punya saya sama punya Kuni mirip-mirip. Iya, namanya. punya Maxwell apa nih? Kalau aku tentang kesehatan mental, jadi mental health. Jadi aku buat gagasan kreatifnya itu satu konsep di mana bisa menghilangkan boundaries antara pasien dan dokter. Karena kalau dari pandanganku sendiri, selama ini yang menjadi masalah buat menyelesaikan gangguan kesehatan mental di Indonesia itu adalah boundaries yang ada. Misalnya pasien kalau dia merasa ada gangguan kesehatan mental, yang pertama dia ada pandangan yang buruk dari masyarakat bahwa dia orang yang aneh gitu kan. Jadi mereka jadi tidak terbuka. Terus kalau mereka udah mau ke dokter, itu mereka harus datang dulu ke tempat dokternya. Kemudian mereka harus ngambil nomor antrian, terus antri dulu.
Baru setelah itu di screening masalah kesehatan mentalnya, tingkat kesehatan mentalnya seberapa parah gangguan kesehatan mental yang sedang dihadapi. Nah ini menurutku juga jadi salah satu masalah dan alasan kenapa gangguan kesehatan mental di Indonesia itu susah untuk diselesaikan. Jadi aku buat konsep gimana caranya supaya satu metode terapi alternatif itu bisa ada di setiap fase. Jadi baik fase promotif, preventif, identifikatif, dan juga kuratif itu bisa kita selesaikan, jadi bisa kita cegah supaya tidak terjadi, supaya trigger yang ada itu tidak menjadikan seseorang dalam gangguan kesehatan mental ataupun gangguan kesehatan mentalnya itu tidak menjadi semakin berat gitu. Oke, wah terdengarnya sangat berat ya. Mungkin sobat UNGTV kalau nggak ngerti nanti searching ya. Nah kalau Kuni gagasan kreatifnya apa nih kemarin? Iya Kak, gagasan kreatif saya kan tadi sudah sempat Maxwell mention ya tentang mental health. Iya, dan ini gabungan sama punya Tepi, Smart kan kalau punya Tepi, Smart Farming. Berarti Kalau sudah saya tepat ya kita ngajak kalian bertiga di sini ya. Iya. Kalau punya saya Smart Ring Detection. Jadi kalau Maxwell kan dari metodenya sudah di bagian metodenya. Kalau saya di bagian pencegahannya. Jadi Smart Ring ini dipakai oleh user sebagai pasiennya. Nanti dia ini yang akan bisa mendeteksi tingkat stresnya si user pasien. Nah, si Smart Ring ini nanti dihubungkan dengan aplikasi sama, karena kan konsepnya IoT ya. Aplikasi ini nanti diinstal oleh 2 orang, user dengan caregiver. Caregiver di sini mempunyai peran sebagai si penjaga, bukan penjaga yang bagaimana, tapi yang user percaya untuk menerima segala bentuk informasi. Jadi misalkan tingkat stres user lagi tinggi, tapi saat itu kan biasanya kalau stres sudah nggak kepikiran apa-apa ya Kak ya, terus akhirnya nanti dari caregiver ini dia terima notif gitu, misalkan user sedang ini, misalkan pokoknya notifnya lebih jauh pengembangannya akan seperti itu, gambarnya seperti itu. Jadi caregiver ini bisa tahu gimana mentalnya si user tanpa harus berada di sebelahnya dia gitu, bisa di mana aja, misalkan meskipun nggak harus deket-deketan gini, beda rumah atau beda kota, tapi dia bisa ngerti kondisi keadaan si mentalnya si user. Jadi dengan begitu, kalau misalkan ada amit-amit ada apa-apa, si caregiver ini sudah antisipasi dulu, oh ini udah kayak gini. Minimal kalau dia lagi jauh, dia bisa menghubungi orang terdekatnya supaya bisa bantu si user pasien ini. Jadi kayak gitu lah Kak, ada mental health sama lebih mudah lah ya, iya. Udah tahu semua ya. Nah, mungkin buat teman-teman sobat UNGTV yang dengar gagasan kreatif sama produk inovatif dari teman-teman ini bisa pikir aja ya dari semester 1 kira-kira mau ngapain atau mempersiapkan mungkin prestasi-prestasi kalian biar nantinya bisa ikut ke Mapres nanti. Nah terakhir nih aku mau bacain pertanyaan dari Instagram. Ada beberapa pertanyaan yang udah kita pilih. Yang pertama nih dari Atria Nurlaila. Kalau menang mau ngapain? Mungkin mau mewujudkan gagasan kreatifnya atau kayak gimana? Ayo dari Maxwell. Kalau saya sih sebenarnya kalau menang, saya mau menunjukkan bahwa ternyata dengan kita nggak perlu jadi jenius atau gimana, tapi dengan tekad yang kuat dan juga disiplin belajar aja ternyata kita juga bisa menang jadi Mawapres nasional gitu sih kalau menurutku. Kalau Kuning gimana nih? Kalau saya Kak, berat ya Kak ya, maksudnya kan itu kayak gelar. Mungkin kamu kan? goals ke depan kayak mau gimana kalau menang? Ini kita tanya nih siapa nih Astria, gimana nih pertanyaannya? Lebih ke perasaan aja. Kalau saya berat sih Kak, kalau goalsnya ke depannya mungkin supaya bisa lebih menginspirasi adik-adik aja ya Kak ya, supaya kan menjadi mahasiswa prestasi itu bukan yang ya benar kata Maxwell, tidak harus menjadi jenius, tapi punya tekad yang kuat, punya kemauan, punya passion sama keinginan yang tinggi buat bisa mewujudin itu. Jadi ya supaya bisa menginspirasi aja sih. Kalau menang mungkin mau melakukan sesuatu yang menginspirasi lagi ya. Lebih banyak belajar lagi, soalnya Prof Ila sering pesan kalau misalkan tetap melanjutkan kehidupan, tetap banyak belajar, pokoknya tetap go on aja gitu Kak. Oke, Tepi gimana nih? Masih ada pertanyaan lagi? Jawab singkat aja nggak apa-apa. Ya kurang lebih sama harusnya. Oke, kurang lebih sama kita tutup. Ya karena seorang Film Mapres kan punya menginspirasi banyak orang ya. Tapi kalau Tepi sendiri, yang penting bisa bermanfaat buat sekitarnya gitu. Karena sejatinya seorang Mapres adalah bukan seseorang yang tinggi gelarnya atau banyak prestasi atau yang tadi disebut jenius, tapi adalah seseorang yang dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Itu kalau Tepi sendiri. Oke. Ini ada pertanyaan dari Desi Lestari 8.
tips and trick belajar konsisten tuh gimana sih? Apalagi di era sekarang yang apa-apa gadget sampai lupa waktu. Dari Tepi, biar jawabannya nggak kurang lebih sama. Kayak apa? Ya kalau dari Tapi sendiri biasanya bikin to-do list sih Mbak. Jadi dari aplikasi Trello itu tadi sangat membantu to-do list hari ini mau ngapain aja. Dan pastinya setiap hari itu pasti ada space untuk belajar minimal 2 jam per harinya untuk belajar dan mengulang pelajaran-pelajaran yang ada di kampus itu. Jadi even kita udah sibuk sekali tapi harus menyempatkan waktu 2 jam itu untuk mempelajari apa yang telah dipelajari hari itu. Jadi jangan SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Tapi kita juga harus belajar jauh-jauh hari. Itu kalau Tepi. Oke, kalau Maxwell gimana? Kalau aku sih kurang sama kayak Tepi karena kurang sama ya, agak beda sama Tepi karena kalau Tepi kan pakai jadwal, nah aku nggak suka pakai jadwal, jadi aku belajar sesuai mood. Tapi kalau misalnya nggak mood, mending nggak usah belajar, mending tidur dulu. Tapi jangan main HP, tidur dulu 30 menit, 1 jam, terus habis bangun tidur kita lanjut belajar lagi. Dan yang paling penting itu menurutku adalah tahu diri. Jadi tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau aku sendiri, aku sadar aku kurang cepat kalau belajar itu kurang bisa cepat paham gitu. Tapi awal-awal memang insecure waktu awal masuk kuliah karena teman-teman itu semuanya sekali dengerin penjelasan dosen langsung mereka paham dan hafal. Kalau aku enggak, aku harus belajar tak baca dulu 3 kali, 4 kali, 5 kali PPT-nya itu. Tapi menurutku akhirnya nggak apa-apa. Karena yang penting itu hasil akhirnya kan. Jadi kalau misalnya kita memang lambat belajarnya juga nggak apa-apa. Yang penting ya kita mau berusaha dan bahkan kita bisa lebih bagus daripada mereka nilainya. Gitu. Ini gimana nih? Konsisten belajar, iya Kak, saya sama kayak Maxwell, orangnya nggak bisa di strict jadwal gitu, bisa mut-mutan juga kalau belajar. Yang penting saya nggak strict jadwal, tapi ada goals di hari itu harus selesai apa gitu. Jadi nggak harus 2 jam atau 3 jam, pokoknya misalkan belajar minimal 2 jam, oh berarti aku bisa belajar buat 4 jam gitu. Jadi mut-mutan juga harus tahu diri juga sama kayak Maxwell. Tapi yang paling penting harus dikasih prinsip, semakin cepat selesai, semakin cepat bisa tiduran gitu, semakin cepat bisa santai. Karena kalau nggak gitu tiduran terus atau santai terus itu kan apa ya, apalagi bener di era gadget itu kan dopamin rush ya, dikit-dikit scroll nggak bisa berhenti, itu tuh racun sebetulnya, toksik banget. Jadi memang harus diterapin prinsip semakin cepat selesai semakin baik gitu. Apalagi kalau Maxwell sekarang kan HP-nya rame terus ya pasti ya. Itu bisa ditahan nggak buat nggak pegang HP? Nggak, kalau saya sih dari dulu, dari awal masuk kuliah bahkan sebelum masuk kuliah, semua sosmed itu saya matikan notifnya. Jadi, tapi saya nggak suka ngehapus. Kan biasanya ada beberapa anak yang dia uninstall aplikasi-aplikasi tertentu kalau mau ujian. Kalau aku nggak, karena itu kalau misalnya nggak bisa ngatur diri, pasti ya lebih baik dihapus. Tapi kalau misalnya kita bisa ngatur diri, mending ya jangan dihapus. Karena kan kadang-kadang kita butuh yang namanya refreshing gitu. Oke, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang ya. Sekarang aku mungkin mau tanya sama teman-teman, bisa kasih tips buat teman-teman, buat sobat UNG TV yang nonton nih. Mungkin mereka kedepannya mau ikut Filmapres gitu. Mau dari Uni duluan. Untuk sobat UNG TV yang mau ikut Filmapres, tetap harus kuat, harus semangat, karena untuk menjadi juara itu di berbagai lomba, untuk mencapai prestasi itu pasti tentu nggak langsung menang, nggak langsung juara, tapi melalui berbagai banyak kegagalan dulu. Jadi tahan-tahan aja, nggak apa-apa banyak-banyak gagal, nggak apa-apa banyak-banyak perlu belajar lagi, karena di gagal itu kalian harus belajar lagi supaya bisa sampai di tahap bisa prestasi, bisa juara. Jadi harus tetap kuat, harus bangkit lagi, jangan patah semangat, seperti itu Kak. Oke, positif banget ya. Next dari Tepi. Oke, kalau dari Tepi pribadi, buat teman-teman di luar sana ya, tips and triknya adalah mulailah untuk memulai dari hal kecil dulu. Kalian mau ngelakuin apa itu, dan pasti dengan mimpi itu ya, mimpi, karena di Filmapres ini bukan hasilnya tapi adalah sebuah proses yang panjang. Jadi kalian harus mencicil satu persatu dan mimpilah setinggi langit, kalaupun jatuh masih di antara bintang-bintang. Keren. Nah, terakhir dari Maxwell. Kalau dari aku, buat teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman dapat kesempatan, jangan ragu buat ambil kesempatan itu, selagi teman-teman merasa mampu. Karena menurutku kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan kesempatan itu nggak datang ke setiap orang. Jadi kalau teman-teman dapat kesempatan itu, anggap kesempatan itu sebagai suatu privilege. Kemudian benar kata Kuni tadi, jangan takut buat gagal, karena dari setiap kegagalan atau kesalahan yang kita lakukan, pasti kita bisa memetik satu pelajaran dari kesalahan itu. Ya.
Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di UNG TV hari ini. Semoga apa yang disampaikan teman-teman bisa bermanfaat buat Sobat UNG TV maupun buat kita yang hadir di ruangan ini. Juga mungkin kedepannya semoga semakin banyak mahasiswa yang tertarik untuk ikut pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Ya, sekian. Aku Yuka dan seluruh kru UNG TV yang bertugas mengucapkan terima kasih and see you on the next live. Oke.